jelas Veva JMI. Selamat pagi JJMR dimanapun berada dan beraktivitas. Senang sekali, saya Arjun Samudera pada menjumpai Anda. Dan selama 1 jam kita akan berbincang-bincang di program Sailor News. Dan JJMR seperti biasa program Sailor News telah menghadirkan sejumlah narasumber yang akan kita bahas dengan materi yang berbeda-beda. Hari ini kita akan berbicara tentang kemaritiman. Dan terkait juga dengan hal tersebut, dari Spot Maral di kawasan Mambesal ini kita telah kehadiran narasumber yang akan menjelaskan tentang Kampung Bahari Nusantara. Apa dan bagaimana Kampung Bahari Nusantara tersebut? Langsung saja kita akan menyapa Paban 3 Spot Maral, Kolonel Marinir Romi Utagao, Magister Pertahanan MT Ropsla. Selamat siang Paban 3. Selamat siang Mas Erjun, selamat siang JJMers. Baik, terima kasih. Paban ini seringkali memang wawancara sama kita, tapi pakai telepon ya kemana ya? Pakai telepon, masih zaman COVID waktu itu ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk Paban 3 Spotman, Kolonel Romi Utagao untuk hadir bersama dengan kita di sini. Baik, kita akan berbicara tentang yang namanya Kampung Bahari Nusantara. Kan kita tahu bahwa Kampung Bahari Nusantara itu menjadi salah satu kegiatan yang di bulan Mei tahun 2023 lalu juga pernah Bapak Wakil Presiden hadir di sana dalam rangka peresmian. Kan kita tahu memang kalau kita lihat dari letak geografis Indonesia, kemudian juga ada Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Dan kemudian juga 2/3-nya ada lautan. Tepat kiranya kalau seumpamanya kita lebih meningkatkan kehidupan masyarakat yang ada di Kampung Bahari Nusantara ini ataupun juga masyarakat pesisir untuk dapat lebih sejahtera. Nah, sebelum kita berbicara ke sana, kita mau tahu dulu dong Paban 3 Spot Maral. Untuk Ban 3 Spot Maral itu berdinas mengurusi apa saja Bapak? Jadi di Spot Maral itu ada 6 kepabanannya. Salah satunya adalah Paban 3 Spot Maral yang membidangi tentang ketahanan wilayah maritim. Di ketahanan wilayah maritim ini kita membidangi tentang Binport Marnya sendiri, kemudian yang kedua tentang minat maritim, dan yang ketiga lah tentang rencana rinci wilayah pertahanan. Ada 3 bidang ini, dan kebetulan memang di Spot Maral ini Ban 3 itu Paban memang yang paling banyak urusannya di bidang Spot Maral. Karena memang mayoritas membidangi tentang kegiatan-kegiatan tersebut, dan kita memang banyak berhubungan dengan masyarakat, kemudian kita banyak mencari, menemukan permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di daerah pesisir. Oke, berarti kesimpulannya Paban 3 Spot Maral ini kegiatannya luar biasa, bukan hanya ada di kawasan Mabesal, tapi juga keliling-keliling ya. Keliling Indonesia. Betul sekali. Nah, kan kita tahu memang banyak sekali beberapa tahun belakangan ini Kampung Bahari Nusantara menjadi salah satu yang seringkali kita angkat. Dan banyak juga dari media-media sosial itu memviralkan. Apalagi khususnya di dalam kegiatan Kampung Bahari Nusantara itu ada beberapa klaster ya, Pak Ban ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa kita butuh dari Kampung Bahari Nusantara ini, Pak Ban? Baik, Mas Arjun, ini pertanyaan sangat menarik. Kenapa kita butuh? Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi lebih awal, kalau kita berbicara tentang laut ini tidak ada habisnya. Bentangannya cukup luas, dalamnya sangat dalam, di atasnya juga itu merupakan bidang yang harus dikuasain, dan memang itu sangat berpotensi. Sehingga kalau kita bicara tentang laut, nggak selesai 1 jam, pasti cukup panjang. Tapi saya bercerita sedikit tentang laut. Kita mengkerucut ke Indonesia. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa panjang garis pantai Indonesia adalah nomor 2 setelah Kanada, yaitu 108.000 km. Kalau dibentangkan itu sangat panjang gitu. Akibatnya tidak, ya memang seperti itu, karena memang geografis kita seperti itu, maka banyaklah masyarakat Indonesia yang bermukim di sepanjang garis pantai tersebut. Namun sangat disayangkan kalau kita melihat negara-negara yang sudah maju, pantai itu merupakan keindahan, merupakan kemegahan, kemewahan. Namun di Indonesia kalau kita melihat pantainya itu terkesan kumuh, terkesan tumpukan kurang terawat, tumpukan sampah.
Dan Iya, iya. masyarakatnya juga terkesan kehidupannya di bawah garis Iya, kemiskinan. iya. Sehingga hasil-hasil yang dari laut juga tidak bisa dieksplor semaksimal mungkin. Mereka pendapatannya tergantung ke laut, namun mereka tidak bisa mengeksplor laut. Itu mungkin yang mereka membuat kehidupan mereka menjadi miskin. Bahkan Mas Erjun, kalau kita lihat data dari statistik bulan Maret 2023, dari 278 juta jiwa penduduk Indonesia, 1,2 juta jiwa adalah penduduk miskin yang tinggal di daerah pesisir. Terbayangkan nggak betapa Iya, banyaknya manusia-manusia miskin yang di betul. daerah pesisir tersebut. Iya. Dari 78.600 desa di seluruh Indonesia, terdapat 12.800 desa yang ada di daerah pesisir. Iya. Daerah pesisir, dan baru 1.400 yang menjadi desa binaan TNI AL. Jadi sangat sedikit yang bisa Iya. kita sentuh. Padahal pemerintah sudah mencanangkan melalui Perpres nomor 96 tahun 2015 tentang pengentasan kemiskinan, Iya. dan ditegaskan kembali dalam Impres nomor 4 tahun 2022 bagaimana percepatan penanggulangan kemiskinan di seluruh Indonesia. Kami banget bersyukur pimpinan TNI AL bisa menanggap kebijakan dari pemerintah Republik Indonesia, sehingga sejak tahun 2020-2021 sudah melaksanakan program yang namanya Kampung Bari Nusantara. Kampung Bari Nusantara ini adalah program unggulan dari TNI Angkatan Laut di bidang Potmar untuk mendukung program dari pemerintah ini. Ciri-cirinya apa sih? Kampung Bari Nusantara yang akan kita bangun ini merupakan yang pertama, dia harus di daerah pesisir. Iya. Namanya juga Kampung TNI Bahari. Angkatan Laut. Kemudian dia punya potensi di mana dia harus memiliki sumber daya Iya. alam buatan yang kira-kira bisa kita olah nanti menjadi kawasan wisata atau kawasan lainnya yang bisa mendukung pertahanan matra laut. Iya. Sebelum saya lanjut lagi kriterianya, kenapa mendukung pertahanan matra laut? Iya. Jadi kita tidak hanya ujuk-ujuk membantu masyarakat, tetapi juga di situ kita harus menyiapkan sumber daya yang bisa mendukung pertahanan matra laut. Betul. Angkatan Laut ini kecil, Mas. Iya. Pangkalan kita juga sangat terbatas di seluruh Indonesia. Kita nggak bisa terus berperang di laut. Kita harus kembali ke darat, di mana kekuatan pangkalan kita tidak sepenuhnya bisa mendukung kebutuhan kita perang di laut. Sehingga kita membutuhkan dukungan dari masyarakat yang namanya pertahanan semesta. Baik. Kita sebut sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung. Baik. Baik. Itu yang menyebabkan kita perlu mempersiapkan pertahanan matra laut tersebut. Baik. Kriterianya yang berikutnya adalah di tingkat pendidikan, perekonomian, dan kesehatan ini masih kurang memadai. Iya. Sehingga 3 poin penting ini yang akan nanti kita angkat, kita bedah di dalam Kampung Bari Nusantara. Oke. Kemudian berpotensial untuk kita jadikan sebagai komponen pendukung. Iya. Dan komponen cadangan juga, kalau memang bisa memenuhi kriteria sebagai komponen cadangan yang akan kita latih kemudian ditetapkan sama Presiden. Yang lain sebagai komponen pendukung untuk mendukung pertahanan matra laut yang tadi. Baik. Baik. Dan yang paling terakhir, memiliki tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Jadi pasti di tiap-tiap masyarakat kita itu kan punya tradisi. Iya. Nah, tradisi tidak bisa kita hilangkan, kearifan lokal tidak bisa kita hilangkan. Iya. Namun dari sini kita harus bisa menggali, kemudian kita olah, kita kembangkan sebagai suatu potensi yang bisa mendukung pertahanan negara tadi. Oke. Jadi itu program yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut untuk mendukung Kampung Bari Nusantara. Kampung Bari Nusantara. Baik, Bapak. Saya sangat setuju kalau tadi Pak Ban menyampaikan kearifan lokal itu tidak bisa dihilangkan. Karena itu menjadi salah satu ciri khas juga bangsa Indonesia. Nah, terkait juga dengan pada waktu meresmikan Kampung Bahari di bulan, kalau nggak salah, Mei ya, waktu itu Bapak Wakil Presiden. Ada dengan temanya, saya sangat ingat itu tentang Kampung Bahari Nusantara siap mendukung produktivitas transformasi ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat maritim yang sejahtera.
ini menjadi salah satu mungkin PR ataupun juga yang lebih difokuskan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Seperti tadi Pak Ban sampaikan kan, taraf hidup dari masyarakat pesisir kan kalau kita bisa lihat masih banyak yang kurang. Nah, dengan adanya Kampung Bahari Nusantara ini peran TNI Angkatan Laut pada mendukung kegiatan tersebut melibatkan dari Babin Potmar yang ada di sana atau bagaimana? Untuk teknisnya, silakan Pak Ban. Baik Mas, program Kampung Bahari Nusantara ini dilaksanakan oleh Satkowil dan Satnonkowil TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia. Kalau saya sedikit bercerita bahwa Kampung Bahari Nusantara seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita mulai sejak tahun 2020-2021. Diresmikan oleh Bapak Kasal pada saat itu 21 desa. Karena memang anggaran dari negara belum ada, sehingga baru bisa mampu 21 desa. Kemudian berlanjut tahun 2022, itu ada 68 desa yang bisa kita bangun. Tahun 2023 ini 69 desa. Kemudian rencananya 2024 nanti juga akan ada 69 desa yang akan masuk dalam program Kampung Bahari Nusantara. Nah, yang diresmikan oleh Bapak Wapres kemarin, tahun bulan Mei, selesai Lebaran tahun 2022, itu adalah program Kampung Bahari Nusantara tahun 2022. Bagaimana prosesnya sehingga suatu desa miskin bisa meningkat kesejahteraannya? Disitulah peran daripada ujung-ujung tombaknya TNI Angkatan Laut itu, Babin Potmar maupun Satkowil dan Satnonkowil yang ada di desa binaan tersebut. Sebagai contoh yang saya ambil Mas, di Lanal Sibolga. Lanal Sibolga itu berhadapan dengan laut lepas, Samudra Indonesia. Ombaknya besar, arusnya besar, dan dalam. Sementara masyarakatnya miskin, nelayan. Hanya punya perahu kecil, nyari ikan di pinggir laut itu. Ya, yang dapat ikan kecil, gitu. Ikan kecil 1 kilo, 2 kilo, dijual 1 kilo laku, yang setengah kilo, yang 1 kilonya lagi dibuang, dikasih makan ayam. Gitu. Apa yang mereka dapatkan hari ini untuk keperluan hari ini. Seperti itu rotasi kehidupan mereka. Pangkalan Angkatan Laut pada saat itu datang melihat situasi ini, bagaimana mereka bisa menghidupkan perekonomian masyarakat di sini dengan kemampuan mereka menangkap ikan seperti itu. Mereka coba kelola. Ternyata ikan itu bisa dikelola lagi menjadi ikan asin. Ikan asin itu digoreng, kemudian dikasih rasa, kemudian dikemas dalam bentuk kemasan yang bagus. Saya ada fotonya. Kemudian dikasih label halal, kemudian produk KBN TNI Angkatan Laut dijual, nilai ekonomisnya jauh lebih tinggi, usianya jauh lebih lebih lama, dan sangat saya salut saya melihatnya. Itu dipajang di swalayan dan di toko-toko oleh-oleh di Lanal Sibolga sana gitu. Wah, bangga gitu. Yang tadinya tidak begitu bernilai menjadi suatu nilai ekonomis yang cukup tinggi. Jadi meningkatkan nilai tambah dari ikan itu sendiri ya. Nah, ini memang dibutuhkan suatu inovasi-inovasi. Nah, itu datangnya dari Angkatan Laut dalam hal ini Satkowil dan juga dari Babin Potmar itu sendiri. Betul. Jadi Babin Potmar yang langsung terjun ke lapangan, mereka melihat permasalahan ini. Gitu. Dari Babin Potmar sudah dibekalin bagaimana tentang pengumpulan data dan pembuatan laporan. Itu menjadi tugasnya mereka, itu keahliannya mereka. Mereka memang kalau dilihat bajunya lusuh-lusuh, tidak pernah di kantor karena memang selalu ada di lapangan, dan lapangannya kok pinggir laut seperti itu. Jadi anak laut ya. Saya satu lagi contoh Mas, sebagai contoh di Lantamal 8 Manado. Jadi pada saat program kita menanam mangrove kemarin, mereka kebingungan mau nanam mangrove di mana nih. Manado langsung ke Pasifik. Jadi ombak di sana cukup deras gitu. Mau nanam mangrove ya sebentar aja udah tergulung ombak. Tapi mereka berusaha, akhirnya ketemulah ada mangrove yang memang harus ditanam ulang gitu, disisip-sisipi biar ketemu mangrove-nya nggak cukup dalam, mereka tanamin di situ. Setelah ditanamin mangrove itu, masyarakat banyak datang ke sana. Kemudian Angkatan Laut yang di sana ngelihat, wah ini kok masyarakat banyak datang. Akhirnya mereka berupaya membuat jembatan di dalam mangrove itu tersendiri.
Kemudian ternyata itu banyak didatangi sama masyarakat. Mereka bekerja sama dengan desa, dikelola oleh masyarakat desa. Kalau saya pribadi nih yang sudah biasa melihat mangrove, sudah hampir seluruh Indonesia melihat laut pantainya, nggak ada yang menarik. Apa sih yang menarik dilihat di sini? Iya. Kedalaman hanya 20 meter. Iya. Kemudian pantainya juga karang. Iya. Setiap minggu itu 2.000 orang berkunjung ke sana, Mas. Jadi nilai untuk pariwisatanya lebih tinggi. Bisa ya. dikelola mereka menjadi suatu wisata yang dikunjungi sama orang sampai Oke. dengan 2.000. Hasilnya itu kepada masyarakat desa. Jadi kebutuhan sehari-hari kayak sebagai contoh pos kamling, Iya. kebersihan itu Iya. dari hasil itu. Bahkan masyarakat itu tidak pernah bayar pajak karena dibayar langsung dari hasil Oke. klaster wisata tadi. Oke, luar biasa. Mungkin banyak sekali spot-spot yang bisa diambil oleh para wisatawan yang hadir di sana, yang datang ya. Seharusnya. Oke, baik. Jika tadi berbicara tentang peran juga daripada Kampung Bahari Nusantara ini dapat meningkatkan kesejahteraan. Nah, bagaimana dengan kelanjutan program KBN ini setelah dicanangkan atau diresmikan? Apa tetap ada pendampingan atau pindah ke desa lain? Kita jangan jawab dulu, Pak Ban. Kita skip sejenak untuk Jajamer semuanya biar penasaran. Oke, Jajamer 107,7 FM kita break sejenak bersama dengan narasumber dan kita akan kembali lagi. Dan jangan lupa selalu saya ingatkan untuk Jajamers yang nonton melalui YouTube untuk like and subscribe ya. Jangan lupa karena setelah ini kita akan kembali dengan narasumber dan tentunya dengan informasi-informasi dari narasumber saya. Tetap di 107,7 FM. Satu pesan dari saya, bahwa seluruh personil TNI Angkatan Laut adalah insan Potmar. Senyum, sapa, salam, silaturahmi. Terima kasih.